Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan di sore hari yang indah ini, di mana Tuhan senantiasa membimbing kami, menuntun kami di setiap langkah kehidupan kami. Di sore hari ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan boleh mempersatukan kami kembali di sini, di rumah ini Tuhan, untuk menyembah Engkau dan memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Kiranya kasih Tuhan senantiasa yang memberkati kami dan yang mengasihi kami
dan seluruh anggota STM Galatia di saat ini. Bapa kami yang di surga, oleh karena kasih-Mu lah kami datang. Oleh karena kemuliaan-Mu lah kami datang memuliakan Engkau. Di dalam perjalanan hidup kami, Tuhan memberkati kami, memberikan kami napas kehidupan, dan memberi kami kesehatan. Terima kasih Tuhan. Di hadapan Tuhan, inilah doa syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kembali. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Yang percaya katakan kita. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Yang percaya lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Ya, katakan aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah di sore hari ini
yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Mari kita baca secara bergantian, dan inilah firman Tuhan. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian kembali. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu
apakan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya. Sebelum yang pangudiano nanti gua di perbagas do nama namui adong neng di gotang ya. Nasihatun mama. Tapasada rohata martang yang maida. Di bata jauh benamara bangsa di benua gijang, nau pujian marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kelas rohanami Tuhan, belgahian rohanami. Dia si dohot holong ni roham nama noktung marmudu-mudu kami. Dia siang anu. Dilep kohami ai paso Tuhan, gajang ni umur. Sudi narikot di parngulun nami ganok keluarga. Imahami Tuhan. Serikat tolong menolong Galatia nadong di hutan Amion RT 10 Balai Kolam Nahumaliang. Tamamahai papuji-puji ho Tuhan didenggan basami. Ian bulan nasalfu diramuti Tuhan ham. Di parmuludo Tuhan ngulu nami ganuk keluarga. Pajuk pang musihami di botario Tuhan. Marhiti partangiangan siganu bulan. Oh Tuhan Yesus nabasa tama mahami papuji-puji ho jala para raton narajomi dia sianganu tama mahami Tuhan amang nabasa lunga puji hami ho Tuhan marhiti ende pujian tangi yang pamuhai dohok lajatami alani las maruham Tuhan jalo ma Tuhan pamujon namion amang nabasa mau lihat ma di partikian naleheton di lekodo piami ima keluarga inanami nairinto nyonya si terus burung na pitupulu na mangukap pitu bagas nasi daud Tuhan gabi langgatan pamujian di goar alani Tuhan ubah kami di tangan nami keluarga lampasu-pasu ma Tuhan keluarga tujulan leon hai pasu gajang ni umur salah ni inanami udu Tuhan mengalugan rumah tangga alani anggo somar dong atuko tung somar gugu inanami oh matutong namandongani mangaramuti masuk-masuk Tuhan pasu-pasu usaha perkerijuan na niula tangan ni nanamyo pinopar na nong pinasahami gabi pinopar sibuan las neroha nabuhi mga rupi inanamyo pasu-pasu bagas o Tuhan padao aka tay-tay sibulis jul maparjahat padao siyan akamara pasu-pasu sudi keluarga naruar do nabung siatong abagason mang nabasa buah kami di tangyang nami ima sudi keluarga nama namui pertanyaan nami dia palot pasong ima keluarga Bapak Samuel 5 juta buru harianja
keluarga Bapak Buas Lumen Raja Buru Harianja, keluarga Bapak Gideon Sidabutar Buru Manik, keluarga Opupani Manurung Buru Butar-Butar, keluarga Bapak Aris Yombing Buru Naptu Pulu, dohon ina nami berbagasun, amang nabasa, las rohanami Tuhan, ilakusa dan roha, di keluarga na unum keluarga, bersadani roha mancakun estem nami, patu pau partangadu basun. Mauliati ma Tuhan, minar di pardupahan amanami nanami manjakon estem namion las rohanami. Gabi keluarga setirum ma Tuhan dihami aka nanaing manamui pertanyaan nami di hari-hari nabang itu. Amang nabasahu pasahami keluarga saluhna tutangamu asih maruha leo mahai pasu gajang ni umur. Yan ako nang pinasaha mimpur magudang gabi anak na burju puro hasian pasu-pasu akaw usaha perkerijuan nama nami dalalam pasu-pasu matuan keluarga nasida pada keparsalisian rumah tangga dabay itu anak kau demi pada ramami mula dong nasi nakafan ruang nasida Tuhan patul semua di hari namang itu dala pasuang matua naka naung pinasahat nasida burjon nasida mararupun estem namion pasu-pasu ma saluh na keluarga nama namu dia pala tikyo Tuhan mulu adong na pala dihirim ruang nasida nasolot di bagas ruang nasida amang nabasah ului mai patulus mai Tuhan menjadi mai. Kalau basut Tuhan martangnya kami, dia manami, inanami, yanakan nami, nasuda po berita kami Tuhan, nasubui rapdo kami dia palau basut, bangitu pertanyaan, mula dong na dibagas parsahi Tuhan asih baruham, pamalu masahi na Tuhan, dapol daging na, dapol holi-holi na, dapol mudar na Tuhan, anggiat tumibu marahi pasu. Mula dong na dibagasan parkarijuan manang alangan nauli ramoti manasida dungani. Mula dong na dibagasan arsa ni roha parukilon manang hamau Tuhan amang nabasa apuli parguoy manasida dungani jala pasama nasinita ro nasida. Alay mula dong dungan nami losok rohana nasupula ulo mga luruhana Tuhan madudiak ka na masa di tunga-tungan estem namin buhay maruhana Tuhan bukba rohana asa ulo mga leon rohana dutikina dang ikot si ganup adong udaw marga tisori man kami Tuhan madudiak ka na masa di tunga-tungan estem namin asa belga rohani pengurus namin las rohani pengurus namin kami ang gota nabui margati sori marsipalenan roha bangyuto nakana masa itu katungan estem namin emang nabasa hubuk kami tangyan namin di pasun masudi barang pengurus harian estem namin gitu dua sekretaris bendara dua kahumas dua seksi kerohanian pasu-pasu masalu na Tuhan nama nami nanami pergugui Tuhan parsahalai perbisuhi leon maka ilas neroa dengan keluarga Tuhan ada keparsalisian di tunga-tungan di pengurus estem nami melarau mahai marhiti hulung nerohami asa gabi estem sitiruon estem namion tunga-tungan ni hutan namion balik ulaman amang nabasa ubok kami ditangyang nami hami sudi yang gota ganung keluarga yanakon dan namenik satu nama gudang nama sikola di luar nadau na hulang siak kami pasu-pasu matua parsikola ni anakon nami badau parmaraan dongani jal patulus masikola yanakon nami nong karijo di luar nadau di luar negeri dohon na hulang siak kami pasu-pasu matua asa ingot asa ipo tulungun narot aturas na Tuhan tungoni amin aturas na Tuhan
pergugui kami ajar-ajari kami asamar bisu kami lahu mengajar-ajari akaya nakon nami amang nabasa tuh mau pasak kami stem namion oma namang uluhon stem namion ape na disakabi rohani stem namion Tuhan mulu tu ngadong aka paru kilon di stem namion ajari mahami asa marcian juan marsi palianan neroha unang gabe dalan namion gabe mangaluluyak ka nahurang nalubi akka sama hami ka anggota Tuhan alai perhatian nami ma Tuhan estemon lau marsi ajar lau patubuh na porsiau dalan nami ma Tuhan marsi ajar akka ruru ni paradatu ruru ni pakatayon oma dalan nami perhatian nami ma Tuhan dang na gabe patatadungan dang na gabe lau mabay na sisiga alai perhatian nami ma Tuhan akan ul nading gamma nadapo na marite stem namin mula tungadong akka paru kilon tungatungan stem namin mengajari kami may Tuhan di kami ganong keluarga asa ukap pikiran namin asa puto kami na dia na sitong na dia narwa ima paru kilon ng pinasami tungatungan stem namin lahu mengajari kami do Tuhan posruhan namin Tuhan abang nabasa neng marsaringan rumah satu kinari hatam nabadai na pinasaan na posoni ima amang Bapak Mega penatua para pak inang buru silalai fasa ami keluarga na posomo Tuhan tua sini ruham pasu na Tuhan leon nahi pasu gajang ni umur kelaramuti ma Tuhan lumubi ma Tuhan di ulon nasida di huriami leon mahatong amu asa napasatong baritam nauli sualuhun na ubigisa taruli pasu-pasu jalabuwi makanguluhosa salud hatam na pinasaan ni naposomo leo nakasilas na roha ditong keluarga ni naposomo Tuhan patulus na sinitarohana talahoma nagapidungan na adalah ni parnguluon na naneng pinasaan ni Tuhan tunga-tunga rin na posomo Tuhan Yesus na basa ubok kami tangyang nami uta nami o Tuhan tunga marapot kami di minggu na salpu alay bingung dope amin Tuhan bimbang dope tang upo Tuhan dope ala Tuhan pos maruhan namin Tuhan asahalay maka pemerintah maka igong-gomutan namin maka perusahaan neng manian akka silas daruha manaro dia dang na gawe partangisan manang akka anggu-anggu alai tas ni ruha manaro dia tarim udan ay Tuhan kirim ni ruha nami di halman yo Tuhan dua Tuhan alai dang terbaik kami mersangkap dunia nami Tuhan alai horun apa julusun horun apa sautun alani panggilan nami sa guru di homa namuli madapun nami Tuhan mulai ko sope nami Tuhan lasro nami Tuhan mulai ko narongpe relokasi dapun nami ba nasya koma Tuhan dang nasya sibulis Tuhan ima panggilan nami Tuhan meski baruan tungoni di negara nami Tuhan presiden saat RT pasu-pasu masalah na Tuhan pasu-pasu pa negara namin lumubi ma kota Batamon gabi kota na nauli sibuan las niroha sibuan maka tua di ganong kami keluarga na mga luluwi ngulung-ngulung di kota Batamon mulati ma Tuhan Yesus so ina gudang ni pagidon nami pa jujurami unang manian na malu pajojorhon na mga lumangi Tuhan Tuhan alay kurang malu kami mandu mula dito wala ni ajari kami Tuhan asa malutong kami mandu mula dito adupam parihiti burjuay marhulia burjuay mar dunga sauda burjuay mar dunga tubu mar tulang bere do sudia karurun ni apa tahu Tuhan berjumah kami Tuhan
Ima saya tada matuk mulati itu rupam melani kijang salu ni penguduan nami Tuhan cuma fardu sa nagudang duhami alani isau masalu nadusa nami Tuhan urasya mi Tuhan sianak kadusan nami satu tamahai majalu habauran ni pasu-pasu di bagasan guarnya nama Tuhan Yesus Kristus martangi yang kami Tuhan. Amin. Kita angkat tujuan kembali.
Bapa, terima kasih Tuhan buat siang hari ini, kesempatan yang Kau berikan bagi kami ya Bapa, untuk menaikkan puji-pujian dan dengar-dengarkan firman-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi sukacita kami ya Bapa. Kami berjumpa dengan saudara-saudara kami. Selama 1 bulan kami tidak berjumpa Tuhan, dan pada hari ini kami berjumpa dengan sukacita. Satu tujuan pada siang hari ini kami memuliakan nama Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Ajar-ajari kami ya Bapa, supaya kami bisa merenungkan firman Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Bapa. Biarlah semua perkataan hamba berasal daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap pendengaran kami. Biarlah kami akan mendengar firman Tuhan dan kami masukkan dalam loh hati kami paling dalam. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan dan mengalirlah kuasa Roh Kudus yang akan memberikan pewahyuan yang luar biasa bagi pikiran kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Salam. Apa kabarnya? Luar biasa ya, memang kita orang-orang yang luar biasa. Karena kita tahu kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus di dalam pengorbanannya di kayu salib. Jadi pada sore hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang kita buka di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Tadi kita sudah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sudah mendengarkan epistel di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Itu ada berhubungannya dengan iman semuanya ya. Kita sudah membukanya, kita katakan amin. Oke, kita mendengar saja ya. Perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Kristus, kita berbicara pada hari ini berbicara masalah iman itu akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Kita tahu tadi di Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jikalau orang datang mengatakan, "Aku kelaparan," datang ke tempat kita, ke rumah kita, "Aku kedinginan," namun apa yang kita berikan? Hanya sebatas nasihat. Sebatas nasihat tidak akan bisa mengubah seseorang itu untuk bisa berubah. Namun yang dibutuhkan adalah suatu tindakan. Suatu tindakan ya, kita akan memberikan sesuatu yang sanggup kita berikan. Yang sanggup kita berikan ya kita berikan dia supaya dia tidak lapar lagi. Jikalau kita hanya memberikan nasihat, mungkin dia keluar dari tempat kita, dia akan melakukan suatu kejahatan, yaitu mencuri. Kenapa dia melakukan mencuri? Hanya untuk sejengkal dalam perut kita ini saja. Jadi di sini kita diajari iman. Di dalam Ibrani 12 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat, itu adalah iman. Ingat ya, ini adalah bagi ayat hafalan. Segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan? Janji apa yang kita harapkan daripada Tuhan? Kalau kita menselusuri, kita mengikuti dari cerita di sini, ada satu hal yang paling keji, paling kejam. Yesus mengatakan di ayat dikatakan di sini,
Di ayat 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Roh Kudus, apa artinya itu? Anak-anak adalah bangsa Israel. Yesus datang hanya khusus bagi umat Israel yang terhilang. Jadi perempuan Kanaan yang percaya ini dituliskan ada di dua kitab ya, di dalam Markus juga ada, di dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30. Kita sudah lihat di Alkitab kita sudah dibikin referensinya. Anjing adalah orang asing, kafir. Ingat, selain bangsa Israel, zaman 2000 tahun yang lalu sebelum mati Yesus, sebelum Yesus bangkit di kayu salib, kita semua adalah bagian dari apa yang dikatakan Tuhan ini. Kita tidak layak. Ingat, kita orang yang paling tidak layak. Yang layak adalah khusus bagi bangsa Israel. Namun di dalam Roma 11 ayat 11 dikatakan, justru karena penolakan bangsa Israel mengenai Kristus yang datang itu, sehingga keselamatan itu pergi ke bangsa-bangsa lain. Jadi kita bersyukur, kita sudah dicangkokkan kepada pokok yang asli. Pokok yang asli itu adalah kepada Yesus. Yesus sebenarnya yaitu bangsa Israel sendiri yang tidak percaya. Jadi Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Kristus, kita ingat bahwa sesungguhnya keselamatan sebenarnya kalau sampai hari ini di 2000 tahun yang lalu, jikalau Israel menerima Mesias itu, Yesus itu, sampai sekarang mungkin kita tidak akan memperoleh keselamatan itu. Ingat, sampai sekarang kita tidak akan memperoleh keselamatan itu. Mungkin tersebar, mungkin sampai hari ini pun kita akan harus belajar bahasa Ibrani. Yesus mempunyai dua bahasa, yaitu Ibrani sama bahasa Aram. Jadi kalau itu diterapkan sampai kita bahasa Aram itu bukan Arab ya, Aram dengan Ibrani. Jadi Yesus dua bahasa. Dituliskan hanya di Alkitab Yesus dua bahasa. Namun sebenarnya Yesus bisa multi bahasa. Murid-muridnya pun bisa dua bahasa juga, bahasa Aram, bahasa Ibrani. Tapi yang paling banyak Yesus menggunakan bahasa Aram. Kalau kita perhatikan di sini ada dua kebenaran yang kita dapat dari si perempuan Kanaan itu. Kenapa perempuan Kanaan itu dikatakan anjing? Itu orang asing. Pertama, status dia seorang perempuan. Zaman dahulu bangsa Israel itu perempuan tidak ada sama bisa bareng begini, tidak. Dalam ibadah tidak boleh bareng beginian. Perempuan itu sangat hina, selalu di belakang, tidak boleh. Apalagi kedua, status kenegaraan dia, perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan adalah suku asli yang ada di Israel, yang dimana bangsa Israel yang dari tanah Mesir selama 40 tahun berjalan dan sampai ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, supaya mereka membasmi semua orang yang ada di dalam di negara tanah Kanaan itu. Namun kita percaya bangsa Israel adalah tegar tengkuk. Apa dikatakan A, besok sudah B. Itulah bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu, kita percaya ada dua kebenaran yang kita dapat di sini. Pertama, yaitu kebenaran iman yang terdapat dari perempuan itu. Pertama, iman dipenuhi dengan kasih. Coba kita lihat di ayat 22. Ayat 22 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, pertanyaannya adalah, kok bisa ya perempuan Kanaan, seorang penyembah berhala dan juga lagi bukan statusnya warga Israel, percaya kepada Kristus waktu itu? Sedangkan bangsa Israel saja, orang Farisi, orang hukum Taurat tidak percaya. Gak usah jauh-jauh, di tanah kelahirannya saja dia ditolak. Siapa sih dia ini yang berbicara mengenai Allah? Bukankah dia itu tukang kayu? Saudara-saudarinya ada bersama kita. Bukannya ibunya Maria, si Yusuf, bapaknya yang tukang kayu. Di tanah kelahirannya saja dia ditolak. Jadi
pertanyaan tadi dikatakan, kenapa, dari mana perempuan ini, Kanaan ini bisa tahu bahwa Yesus? Pertama, seperti dikatakan dalam Ibrani juga, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi dia pertama awalnya adalah dengar-dengar firman. Dengar-dengar siapa Mesias, dengar-dengar siapa Kristus itu. Di dalam Alkitab ada 2 orang yang dipulihkan. Pertama yaitu perempuan yang 12 tahun lamanya pendarahan. Dengan iman juga dia disembuhkan. Nah ini juga nanti dengan iman juga dia disembuhkan. Tuhan tidak perlu menopang, dia tidak perlu dengan perkataannya saja. Dengan perkataan perempuan ini loh dia disembuhkan. Tadi dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan. Karena dia dengar Yesus adalah bisa menyembuhkan. Karena dia mendengar Yesus dan Mesias itu adalah sanggup melakukan. Justru di sini dikatakan, iya Tuhan. Anak Daud, bukan Tuhan saja dikatakan, anak Daud. Panggilan anak Daud waktu dalam zaman bangsa Israel ini adalah suatu panggilan yang tertinggi. Karena benar Yesus adalah keturunan anak Daud, keturunan raja, keturunan dari silsilah raja Daud. Jadi jika ada bangsa Israel dan juga perempuan Kanaan, apalagi orang Kanaan, orang Samaria lagi yang disumur juga dipulihkan oleh Tuhan. Jika dikatakan ada dia Tuhan anak Daud, 2 perkataan yang tertinggi dikatakan dia, Tuhan dan anak Daud. Ini adalah suatu kebanggaan jikalau ada seseorang mengatakan kepada kita pribadi, anak Daud, Tuhan. Tadi dikatakan iman, kita ada 2 dapatkan, iman dipenuhi dengan kasih. Kasih apa? Pertama, dia datang kepada Yesus itu hanya pertama itu dia hanya pernah dengar, oh ada seseorang. Kedua, ada satu niatnya yaitu dengan penuh kasih bahwa anaknya kerasukan setan. Kasihnya yang mendorong dia supaya bisa datang kepada Yesus. Bisa aja di tanah Kanaan itu banyak Baal-Baal yang bisa menyembuhkan. Di tanah Kanaan banyak dewa-dewa yang bisa menyembuhkan. Terus kenapa dia pergi kepada Yesus? Apalagi dia orang Kanaan. Justru orang Kanaan dilarang bisa berhubungan dengan bangsa Israel. Nggak usah jauh-jauh, untuk menyentuh saja, melihat bangsa Israel dia tidak boleh. Kafir, najis, tidak bisa. Karena umat Israel bangsa pilihan. Sampai akhir zaman mereka selalu akan dilindungi Tuhan. Sampai kapanpun kita tidak bisa memungkiri itu. Kita sebagai umat Kristen kita tidak bisa mengkutuki mereka. Karena pesannya kepada Abraham, siapa yang mengutuki engkau akan terkutuk. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Jadi Bapak Ibu kasih dalam nama Kristus, kita percaya di sini ada 2 tadi, yaitu kebenaran, iman dipenuhi dengan kasih. Di ayat 22 dikatakan dia datang bersungkur memanggil Tuhan itu karena dia dengar. Imannya membawanya ke sana. Penuhi dengan kasih. Kasih karena apa? Supaya dia bisa anaknya sembuh. Kedua, iman dipenuhi dengan keteguhan dan pantang menyerah. Di ayat 25-27 kita lihat. Tetapi perempuan itu mendekati dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ini berteriak dia. Dari mana kita bisa tahu dia berteriak-teriak? Di ayat 23 dikatakan murid-muridnya sudah risau. Sudah istilahnya udah gimana? Ada orang berteriak-teriak kayaknya sudah risau sekali. Bagusan orang ini disuruh pulang saja, suruh pergi. Dari mana kita tahu? Di ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ya ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak seperti orang gila. Raja Daud pun menari seperti orang gila. Warganya menyatakan kepada dia, lihat raja kita sudah gila. Dia menari sampai membuka bajunya. Dengan sukacitanya dia menari-nari, memuji nama Tuhan, menaikkan kecapinya, rebana. Hanya satu tujuan, untuk memuliakan nama Tuhan. Di sini kita lihat sama versinya dengan perempuan tersebut. Perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata,
Tuhan tolonglah aku. Ada dua kata, yaitu pertama dia menyembah, datang. Sujud, merendahkan hatinya. Begitu juga dengan pribadi kita. Jikalau apapun yang terjadi dalam hidupmu, jikalau kau mempunyai suatu problem masalah, datang sembah dia. Jangan kita meninggikan diri kita. Tuhan itu tidak ada. Sampai sekarang janjinya tidak pernah ditepati. Sampai sekarang di rumahku tidak ada apa-apa. Sampai sekarang aku masih begini. Sampai sekarang aku masih begini. Selalu kita bersungguh-sungguh. Namun kita perhatikan, ini menjadi teladan kita pada siang hari ini bagi perempuan yang tidak ada artinya bagi bangsa Israel. Justru itu yang ditinggikan oleh Tuhan. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Kristus, jikalau contoh kita datang pada seorang hamba Tuhan, contoh gembala yang paling terkenal lah. Siapa aja gembala paling terkenal? Nggak usah jauh-jauh, contoh kita datang ke gembala paling terkenal, yaitu yang dia ada di YouTube, yaitu Mengatur Menurung. Kita datang. Bapak, tolonglah gini. Boro-boro kita mau datang kepada dia, boro-boro kita mau suruh dia datang ke rumah dia, schedule-nya sibuk sekali macam. Kalau cuma satu kata aja dikatakan sempat. Apa menjadi pemikiran kita? Ini pendeta apaan? Pasti secara logika dan pikiran manusia kita katakan, ini pendeta apaan? Begitu juga kalau kita jumpain pendeta Hani, pendeta yang di Betani yang sangat terkenal dan juga orang paling kaya. Itu mungkin pun tidak sempat kita bisa datang. Schedule-nya mereka padat. Mungkin dikatakan, sorry, saya tidak sempat, tidak ada schedule saya berjumpa dengan Anda. Apa yang mungkin hati dan pikiran jiwa kita bergejolak? Ini pendeta-pendeta setan, pasti dikatakan. Namun apa tindakan perempuan itu kita lihat. Dia sudah dikatakan anjing malahan. Najis. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Dengan dia menyembah. Mungkin kalau kita lihat suatu filmnya, dia menyembah bersujud lebih dalam sampai dahinya kena tanah. Benar Tuhan. Karena perempuan tidak layak memandang, apalagi seorang rabi. Tidak layak, apalagi menyalami, menyentuh seorang rabi tidak baik pada zaman bangsa Israel. Apalagi ini orang-orang Kanaan, orang kafir. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari tuannya. Dia mempunyai suatu keteguhan hati, pantang menyerah. Cerita ini mengajarkan kepada kita supaya kita pantang menyerah. Kita datang beribadah kepada Dia. Jangan dengan keadaan situasi yang membuat kita bisa beribadah. Di saat kita senang kita pergi beribadah. Di saat kita mengalami suatu kegalauan, kita tidak punya uang, kita tidak punya persembahan durung, itu menjadi alasan. Kita tidak punya baju yang terbaru, itu menjadi suatu alasan. Tidak. Yesus tidak memandang apa yang menjadi bagian dari hidup kita. Tapi dia melihat imanmu sampai di mana. Dia melihat, dia mengkoreksi setiap hati kita pribadi lepas pribadi. Jujur pada beberapa hari ini saya sangat lemah. Di hari Sabtu sampai di hari Jumat saya setengah hari pulang, dan hari Sabtu juga saya pulang terus sampai ke klinik pun tidak jadi dikasih MC. Saya sangat lemah, batuk, dan juga mulai dari tadi pagi pun beribadah saya hanya duduk saja. Kalau berdiri itu seperti kayak sudah lemas segala. Tapi saya berpikir, Tuhan, Engkau sudah memberikan suatu tugas bagiku. Bukan ini menjadi suatu penghambat. Ingat, bukan karena kan saya seorang hamba Tuhan, bukan. Ingat, pemberitaan firman ini bukan seorang hamba Tuhan saja. Di tempat kami selalu mengajari setiap kita pribadi lepas pribadi, semua harus bisa memberitakan firman. Semua harus bisa. Maka firman Tuhan dikatakan, firman sangat bermanfaat untuk mengajar, menasihati, dan memperbaiki suatu kelakuan. Di dalam 2 Timotius 13 itu dikatakan. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Timotius, mari kita datang dengan antusias, datang kepada Dia dengan teguh dan kekeh, pantang menyerah. Kita lihat masih begitu banyak orang yang kekurangan fisik, tapi dengan antusiasnya dia pergi beribadah. Saya nonton dari YouTube, ada seorang hamba Tuhan, dia pergi
Pergi dia berkhotbah kemana-mana, diutus oleh sinodinya. Kakinya tidak ada satu. Dia pergi naik bis, dia pergi naik angkot. Dia tidak diantar. Tidak diantar dengan mobil yang bagus. Tidak. Dia pergi dengan sendirian, pergi ke pelosok. Diutus oleh sinodinya, kamu harus pergi. Namun kita selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, selagi masih kita sehat, belum kita tidur di rumah sakit, belum kita nginap di sana, mari kita berikan kesempatan kita untuk bisa datang mengenal Dia lebih dalam lagi. Jadi Bapak Ibu kasih dalam notus, apa yang kita peroleh dari perempuan itu, apa kesimpulan yang kita dapat. Jadi berkat apa yang dia dapat perempuan itu? Pertama, sekalipun dia seorang perempuan Kanaan, namun dia sudah diselamatkan. Sungguh luar biasa. Dua orang perempuan, orang Samaria sama dia sendiri, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kedua, anaknya pun sembuh tanpa Yesus harus pergi ke rumahnya. Karena Yesus berkata, imanmu sungguh luar biasa. Jadilah menurut kehendakmu. Bukan Yesus selalu menopang tangan. Jangan sekali-sekali kita, Pak Pendeta tolong doakanlah, tumpang tangan. Tidak. Karena firman Tuhan berkata, kepadaku telah diberikan suatu kuasa untuk menginjak kalajengking, menginjak segala ular, bludak, dan mengusir segala setan. Maka dengan itu, di Matiusnya 28 dikatakan, maka dengan itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Itu menjadi tugas kita sebenarnya yang berat. Tugas yang sangat luar biasa itu, perintah, kewajiban yang harus kita lakukan. Anaknya Suatu kesembuhan. Dan juga perempuan tersebut memperoleh suatu keselamatan. Keselamatan apa? Jiwa dan pikirannya, sehingga dia bebas. Sehingga murid-murid pada waktu itu sangat cemburu sebenarnya. Ada 12 murid. Dia tidak pernah berkata kepada muridnya, imanmu sungguh luar biasa. Aku tidak pernah melihat iman seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, apa yang kita dapat dari firman tersebut? Apa kesimpulan yang kita dapat dari perempuan Kanaan tersebut? Sekalipun keadaan fisikmu tidak memungkinkan untuk datang beribadah kepada Tuhan, namun biarkanlah imanmu bekerja di dalam jiwamu. Biarkan imanmu bekerja di dalam jiwamu. Sekalipun sampai sekarang engkau menantikan sesuatu najar yang sudah pernah engkau doakan. Mungkin 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, engkau menantikan seorang anak, atau engkau menantikan pekerjaan yang kamu nantikan sampai sekarang ini belum ada. Ingat, janji Tuhan tetaplah akan tepat waktu datangnya. Kedua, Tuhan bukan tidak mau menjawab setiap doa kita. Ingat, ada 2 ayat tadi dikatakan, Yesus tidak menjawab orang ini. Bukan Yesus tidak mau mendengar. Mulai dari ayat 23, 24, Yesus bukannya tidak menjawab, namun apa dikatakan? Yesus memperhatikan, Tuhan memperhatikan sampai di mana keteguhan iman kita, sampai di mana keteguhan pendalaman mengenai Dia. Jadi Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan bukan tidak mau menjawab setiap doamu. Ingat, Tuhan bukan menjawab setiap permasalahan yang ada di dalam keluarga kita, lepas keluarga, khususnya kita anggota STM Galatia ini. Namun percayalah, ada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Ada waktunya Tuhan akan mendatang dengan tanpa kita pikirkan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, itu Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Tuhan akan sediakan menurut takaran apa yang kita punya. Maka dengan itu, nantikan setiap janji-janji Tuhan. Bersabarlah, setialah, jangan risau, jangan gunggah hatimu, teguhlah. Teguhlah dan datanglah kepada Tuhan.
Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita dengan sendirian. Ada Roh Kudus menjadi penolong kita. Jadi ada 2 poin yang kita dapat tadi, yaitu sekalipun keadaan fisikmu tidak memungkinkan untuk datang beribadah, namun biarkan imanmu bekerja dalam jiwamu. Kedua, Tuhan bukan tidak mau menjawab setiap permasalahanmu atau doamu, namun Dia memperhatikan sampai di mana keteguhan imanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini kami masih bisa mendengar firman Tuhan. Karena kami tahu Bapak, firman-Mu berkata, ada waktunya nanti kami tidak bisa lagi mendengar firman Tuhan. Semua buku Alkitab akan terpunah di dunia ini. Namun setiap apa yang kami dengar pada siang hari ini, kami tetapkan di dalam loh hati kami dalam. Itulah yang sangat bermanfaat. Biarlah ini bisa menasihati kami, mengajari kami, dan memperbaiki setiap kelakuan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik Bapa. Dan firman yang sudah keluar ya Bapa tidak akan pernah keluar dengan sia-sia. Biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami akan mentransferkan kepada saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkat pujian kembali. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh
Mari kita berdoa kembali. Kembali lagi Bapa, kami menaikkan pujian syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan Bapa ibadah dalam STM Galatia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berikan kesempatan bagi kami waktu ya Bapa. Tuhan, sebentar juga kami akan berpisah Tuhan. Satu dengan yang lain Tuhan, kami percaya kami berpisah semuanya karena kasih dan karunia kemuliaan daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih juga ya Bapa. Kembali kami berdoa untuk mereka yang sudah memberikan tempat buat kami untuk adakan ibadah di tempat ini. Diberkati keluarga Ibu Rinto, Nyonya Sitorus, Boru Napitupulu. Diberkati Bapak Samuel Simajunta Boru Haryanja, Pak Boas Lumban Raja Boru Haryanja, Pak Gideon Sidabutar Boru Manik, Opung Pani Manurung Boru Butar-Butar, Pak Haris Yombing Boru Napitupulu, Burinto Nyonya Sitorus Boru Napitupulu. Bapak, diberkatilah mereka Tuhan. 6 keluarga ini ya Bapak, dengan sehati sepakat mereka memberikan yang terbaik untuk bisa menjamu kami di dalam ibadah ini ya Bapak. Berkati Nyonya Sitorus yang sudah memberikan tempat bagi keluarga mereka Tuhan. Kami percaya biarlah segala jeripaya mereka tidak akan pernah sia-sia. Diberkati perekonomian mereka, diberkati setiap pergumulan mereka, apapun menjadi pergumulan mereka, biarlah mereka serahkan semua ke dalam tangan Engkau, Engkau yang bertata, yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan dengan persembahan yang sudah kami berikan, apa yang terbaik daripada kami Bapa, apa yang sudah kami peroleh daripada Engkau ya Bapa, kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah ini kami pakai di dalam pelayanan kami, di dalam ibadah di STM Galatia, di dalam kumpulan kami Galatia ya Bapak. Biarlah setiap segenap BPH mempergunakan dan memberikan yang terbaik bagi kami. Diberkati BPH, diberkati ketua, sekretaris dan juga bendahara ya Bapak. Diberkati mereka dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Tuhan, begitu juga Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami Tuhan. Namun kami punya Allah yang luar biasa, yang selalu ada di sisi kiri kanan kami ya Bapa, yang tidak pernah membiarkan kami sampai jatuh tergeletak Tuhan. Karena kami tahu pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa. Engkau tidak akan memberikan suatu pencobaan itu melebihi dari kekuatan kami. Pada saat kami dicobai, Engkau akan turun tangan, mengangkat kami. Kami tidak akan pernah menyentuh sampai jatuh tergeletak Tuhan, karena Engkau adalah baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa yang sudah kami naikkan Bapa. Masih banyaklah setiap doa-doa yang yang belum kami sampaikan kepada Engkau ya Bapa. Namun kami percaya Roh Kudus yang akan menyampaikan itu kepada Engkau Tuhan. Biarlah Bapa kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami yang surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami dalam orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat. Pulanglah, terimalah berkat daripada Bapa di surga dan anugerah daripada Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah menyertai kita sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Maranatha. Terima kasih. Salam. Oras ada tuh. Dia tuh murah tahu. Murah. Oh, murah. Silang.